Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, dewa yang terlantar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan harimau banjir. Harimau itu mendorongnya ke bawah dan menekan cakarnya ke dada, mematahkan beberapa tulang dalam prosesnya. Ia menampilkan 8 kelopak daging dan gigi yang tak terhitung jumlahnya dengan membuka mulutnya. Apa-apaan ini? Kau tahu siapa aku? Leluhurku adalah kaisar wujud naga dari Enigma. Dia menjadi pucat dan ketakutan setengah mati. Kegentingan, harimau itu menggigit kepalanya terlebih dahulu sebelum memanggang seluruh tubuhnya. Maaf, aku tidak tahu. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Para penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dewa yang terlantar dimakan begitu saja. Harimau itu juga tampak tidak kenyang. Ketika Li Qiye mengalihkan ke arah Raja Langkah Langit merasa tubuhnya melemah. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri atau akan sangat berkeringat. Aku tidak berusaha melakukan apa-apa, aku hanya lewat saja, itu saja. Dia memaksakan senyum dan berkata tanpa malu-malu. Sebagai murid seorang kaisar, dia tentu tidak kekurangan keberanian dan pernah mengalami cobaan dan jebakan sebelumnya. Sayangnya, dia tidak bisa menahan rasa takut terhadap Li Qiye. Kebetulan sekali, aku hanya lewat saja, jawab Li Qiye. Sang raja bersimbah peluh ketika berkata, benar-benar suatu kebetulan, bangsawan muda, benar, saya baru saja tiba di sini dan tidak melakukan apapun. Benar, Tuan Muda Cahaya. Dia mencoba meminta orang lain membuktikan ketidakbersalahannya karena dia belum melakukan apapun. Pergi. Li Qiye menunjuk tangan dengan acuh tak acuh. Terima kasih, bangsawan muda, terima kasih. Skystep membungkuk dan segera pergi. Bangsawan muda, yang lain mengira Li Qiye kembali tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka. Aku ingin kuncimu yang lain. Li Qiye berkata pada Master Cahaya. Dia menoleh ke arah Zhen Jian dan berkata, bangsawan muda, aku menggadaikan kunci Splendor Square itu. Ketika Li Qiye melihatnya, Zhen Jian merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pernah bertemu dengan orang-orang penting sebelumnya termasuk kaisar-kaisar puncak. Dia selalu bisa tetap tenang untuk memainkan peran tuan rumah yang sempurna. Sayangnya, hanya menyertakan Li Qiye saja sudah membuatnya gemetar dalam hati. Tuan muda, kami memiliki ribuan barang dagangan, saya tidak tahu kunci ini sekarang, mungkin masih disimpan atau sudah dijual. Jika Anda membutuhkannya, saya harus memeriksa catatannya terlebih dahulu. Katanya buru-buru, sepertinya aku perlu mengunjungi cabangmu. Kata Li Qiye, ya, kami merasa terhormat mengundang Anda sebagai tamu. Keringat membasahi dahi, ledakan. Tiba-tiba, kekuatan mengerikan dari daerah tersebut sangat mengejutkan. Gemuruh, istana runtuh dan para pengikut terlempar. Kota yang indah. Edge Mountain Krone menatap ke arah itu dan melihat gelombang kejut yang mengerikan keluar dari kota itu. Apa yang terjadi? Siapa dia? Teriakan sang manajer setelah melihat sudut kota hancur. Kota kemegahan adalah milik raja yang tak tertandingi dan telah bertahan selama bertahun-tahun di Xin. Hanya sedikit yang berani menimbulkan masalah di wilayah ini. Meskipun mereka fokus pada perdagangan, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Begitu dia mengizinkan surganya, dia melihat dengan jelas kerusakan yang meluas dan menjadi waspada. Ledakan, kontak lain mengangkat tanah dan menyebabkan kerusakan yang tak terhitung. Sinar hitam melesat ke atas dari sisa-sisa area ini, mengakibatkan gempa bumi di sekitar Xin. Berdengung, sebuah dorongan terang mewujud menjadi kenyataan dan berubah menjadi penghalang. Ledakan. Kekuatan yang tidak diketahui itu menghancurkannya dalam sekejap. Partikel-partikel emas berhamburan ke bawah. Sial, penghalang Vajra Terra runtuh. Sang manajer tidak percaya apa yang dilihatnya, begitu pula kedua wanita itu. Penghalang ini berfungsi untuk melindungi lokasi terpenting kota kemegahan. Sekarang, intinya tidak lagi berdaya. Siapa yang ada di balik ini? Pertanyaan ini ada di benak semua orang. Mengingat efektivitas penghalang tersebut, hanya sedikit orang di Xin yang dapat menghancurkannya. Pelaku yang paling mungkin adalah dinasti penindasan abadi. Oh, yang lain tidak tahu tapi Li Qiye tahu sinar hitam ini seharusnya tidak muncul di dunia ini.
Manajer Zhen Jian kembali sadar dan berkumpul ke arah Li Qiye, bangsawan muda, pintu splendor selalu terbuka untukmu. Selamat tinggal. Dia tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi sehingga dia panik seperti ini. Meskipun kota kemegahan tidak memiliki 3 dinasti besar, hanya sedikit yang berani mencapai mereka karena sumber daya dan kekuatan mereka. Sayangnya, penghalang terkuat mereka telah dirobohkan. Manajer itu tahu betul bahwa penghalang ini tidak dapat dihancurkan di Xin. Immortal Suppressor yang mistis juga tidak dapat melakukannya karena Splendor Monarch mempersiapkannya sendiri. Ia dapat mempertahankan kota dari leluhur purba tetapi ada sesuatu yang telah menghancurkannya. Ini tidak normal, Radiant Master berkomentar sambil melihat kekecewaan manajer itu. Itu serangan. Karena Edge Mountain Crown lebih kuat, dia melihat samar-samar garis kehancuran di kota itu. Aku akan menuju ke sana. Li Qiye berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan gelap yang berputar itu aneh dan seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia perlu melihat siapa pelakunya yang mengirimkannya. Iblis tua dan Tao Dupa ingin menandai keduanya namun Li Qiye tidak memberi izin. Kembalilah, katanya. Mereka menyadari kota itu pasti telah berubah menjadi lokasi berbahaya yang tidak diperuntukkan bagi orang lemah seperti mereka. Pulihkan diri dengan baik dan sapi peristirahatanmu mungkin akan bangkit lagi suatu hari nanti. Li Qiye memberitahu iblis tua itu. Dia mengerti bahwa dia tidak akan kembali setelah perjalanan ini setelah mendengar ini. Terima kasih atas kebaikanmu, bangsawan muda. Resting Bull tidak akan pernah melupakan ini, kami juga tidak akan mengecewakanmu. Dia bersujud. Selamat tinggal, bangsawan muda. Pendeta Tao Dupa pun ikut bersujud. Li Qiye meliriknya dan mendesah sebelum berbicara, kembalilah dan renungkan di depan cermin, carilah jalan surgawi sambil menahan keserakahmu. Sang penganut Tao mengingat kata-kata ini dan memercayai Li Qiye. Apakah cermin itu lebih dari sekedar cermin yang sungguh-sungguh dan tekun? Aku tidak akan memaafkan nasihatmu, bangsawan muda. Aku akan bekerja keras dan tidak akan pernah menjadi serakah. Serunya dengan penuh emosi. Dia adalah satu-satunya anggota yang tersisa dan karena jaminannya, sekte itu pasti akan berakhir. Saat ini, tampaknya masih ada harapan. Li Qiye memusatkan perhatiannya ke arah Radiant Master yang berbaring di atasnya. Puff! Dia mengangkat satu titik dan api Dao muncul di titik tersebut. Ini adalah sumber api rasmu, hargai dan ingat ajaran leluhur. Bunga itu akan mekar suatu hari nanti. Katanya sebelum mengarahkan api ke dahi. Ah! Dia berteriak kesakitan, merasa seperti sedang terbakar sampai hangus. Detik berikutnya, dia bangkit kembali dan berubah menjadi api. Tubuh dan takdirnya yang sebenarnya disempurnakan oleh api Dao ini, menghancurkan dan menciptakan kembali berulang kali. Teriakannya tidak ditransmisikan bagi para pendengar di aula. Ketika proses itu selesai dan dia dibangun kembali untuk terakhir kalinya, dia basah oleh keringat dan memiliki tanda baru di dahinya. Dia tampak seolah-olah dia dipicu oleh Dewa Api. Usahamu tidak akan sia-sia, percayalah padaku. Kata Li Qiye sebelum membuat portal hampa dan pergi. Banjir harimau terjadi. Selamat tinggal, bangsawan muda. Semua orang tergeletak di tanah sampai dia pergi. Li Qiye melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa hanya membutuhkan satu langkah untuk sampai ke kota kemegahan yang jauh. Ia datang ke suatu tempat yang masih belum rusak akibat serangan sebelumnya. Kemakmurannya membuat orang-orang berdecak kagum dan ingin tinggal di sana. Sesuatu di luar kota menarik perhatiannya sehingga ia mengubah tujuannya. Dengan langkah berikutnya, ia tiba di pegunungan terpencil. Sebuah penghalang yang menyembunyikannya dari orang luar tetapi tidak dapat dihentikan. Puncaknya memiliki air terjun yang mengalir turun membentuk kolam dengan air biru jernih. Ikan-ikan berenang dengan kegembiraan di rumah mereka. Tempat itu juga dipenuhi oleh angin yang lembut dan menyegarkan. Seseorang membangun gubuk bambu tepat di sebelah kolam. Meski bahannya sederhana, sang kreator sangat tekun mengerjakan detailnya, seolah-olah menikmati proses pembangunannya. Berderit, Li Qiye membuka pintu dan masuk. Tidak ada seorang pun di dalam, hanya ruangan yang sangat bersih, mungkin bukti kepribadian pemiliknya. Ruangan itu tidak memiliki dekorasi apapun, hanya ada barang-barang penting seperti rak buku penuh, lalu kursi dan meja di dekat jendela. Ada perkakas dan cangkir teh di atas meja dan daun teh. Li Qiye melihat gulungan-gulungan di rak.
Sebagian besar tidak berharga, tidak ada hukum kebaikan atau metode terpal. Itu hanyalah cerita tentang makhluk abadi dan makhluk mitologi lainnya yang dimaksudkan untuk hiburan manusia. Para pemiliknya tidak akan melihatnya lagi. Namun, beberapa membuat Li Qiye berhenti, Dark Crow Chronicle, Nine World Tales, Toward Eternality, on the Epochs. Menarik, Li Qiye mengambil buku berjudul Dark Crow Chronicle dan duduk di dekat jendela. Nama pengarangnya adalah Li Wangchai. Hal ini membuat Li Qiye tersenyum saat mulai membaca. Kisah ini dimulai dengan seekor burung gagak yang terbang melintasi cakrawala, akhirnya berhasil lepas dari belenggu dan menjadi bebas. Dari sudut pandang manusia, ini adalah novel fantasi tentang makhluk abadi dan iblis. Tentu saja, ini memiliki makna yang berbeda bagi Li Qiye. Beberapa bagian dibesar-besarkan atau tidak konsisten, tetapi cerita utamanya tidak bermasalah. Dia membaca cerita tentang hidupnya. Menarik, sungguh orang yang luar biasa. Li Qiye menutup buku itu. Kultivator lain mungkin akan mengejeknya setelah membaca buku konyol ini karena kurangnya pengetahuan mereka tentang burung gagak. Di sisi lain, Li Qiye paling mengenal karakter utama daripada siapapun. Li Qiye mengambil buku lain, Kisah 9 Dunia. Setelah melihatnya sekilas, buku itu sepertinya fokus pada geografi. Penulisnya masih Li Wangchai. 9 dunia itu terdiri dari Vajra, Mortal King, Secret Nether. Penulis ini tampaknya mengetahui segalanya tentang 9 dunia dan peristiwa-peristiwa utamanya. Li Qiye menghargainya dan hanya tersenyum ketika menyadari kesalahannya. Sama seperti Dark Crow Chronicles, kesalahannya kecil dan tidak mempengaruhi arah dan akurasi buku secara keseluruhan. Betapa lucunya, mengetahui semua ini saat tinggal di 3 dewa. Li Qiye berkomentar, mereka yang tinggal di 9 dunia tidak memiliki kekayaan pengetahuan ini, khususnya mengenai gagak hitam. Meskipun rincian dan rahasianya tidak ada, buku itu memuat semua peristiwa penting. Li Qiye adalah satu-satunya yang dapat membedakan ketidakakuratan dari yang lainnya. Kisah 9 dunia mencakup banyak era. Beberapa bagian kurang detail dan koheren, tetapi menggambarkan struktur dan alur umum dari 9 dunia. Li Qiye merebus secangkir teh dan memandang keluar ke arah air terjun, mendengarkan suara gemericik udara. Membaca dalam seperti keadaan ini sangatlah sempurna, belum lagi kualitas tehnya yang sangat baik. Ia menghabiskan beberapa cangkir sebelum memilih buku lain, On the Epochs. Buku ini ditulis oleh penulis yang sama dengan 2 buku sebelumnya. Setelah permulaan yang mutlak muncullah waktu abadi, dari yang tak terhancurkan hingga abadi, Buddhisme lebih dulu ada sebelum alam liar terpencil. Ketika alam pembohong menghilang, alam purba muncul. Buku ini menceritakan rahasia yang tidak diketahui dunia dan membuat Li Qiye terkesan. Kaisar tidak memiliki akses ke informasi ini sehingga orang lain tidak memiliki petunjuk tentang kebenaran di dalamnya. Li Qiye memahami segalanya dan dapat menyesuaikan era dalam buku dengan era sebenarnya. Luar biasa, orang lain mungkin mengira ini sebagai karya fantasi. Siapa yang bisa menulis sesuatu seperti ini di alam fana? Li Qiye tersenyum. Li Wangchai tentu saja bukan orang dari alam bawah. Namun, ada buku-buku ini. Hanya sedikit yang bisa mengarang On the Epoch dan Nine World Tales, tapi Dark Crow Chronicle adalah cerita yang berbeda. Li Qiye mengelus dagunya dan merenung. Akhirnya, ia mengambil buku keempat dari penulis yang sama dari rak, Toward Eternality. Selama keabadian, umur panjang di dunia fana adalah hal yang umum, dengan rentang hidup puluhan juta orang sering terlihat. Merenungkan keabadian, seseorang dapat merasakan waktu. Saat Li Qiye membuka buku ini, ia menjadi sangat asyik mengingat cerita tersebut. Adegan demi adegan terungkap dalam buku ini yang konon tidak pernah ada. Pada saat ini, dalam benak Li Qiye, seolah-olah kenangan yang telah lama hilang telah muncul kembali. Mungkin kenangan ini, yang terkubur di dalam-dalam, kini sedang dibuka kembali. Tentu saja, dia belum pernah mengalami masa lalu ini sebelumnya, jadi kenangan itu bukan miliknya. Namun, kenangan atau cerita serupa pernah ada dalam ingatan, tetapi kini, kenangan atau cerita itu juga ada dalam novel ini. Akhirnya, dia selesai minum teh dan membaca buku. Dia menutupnya dan tersenyum puas, hebat, jadi begitulah adanya. Sayang sekali kamu tidak bisa lolos dari hukuman mati surga atau kamu bisa melanjutkan hidup. Dia mengembalikan buku-buku itu dengan sopan dan menikmati tehnya lagi, orang tua,
begitu dekat, hanya sedikit lagi. Jalan menuju kehidupan abadi. Dia menyembunyikan kepalanya dan melanjutkan, tidak ada kerinduan, kerinduan akan keabadian ini. Orang tua itu tahu semua yang perlu diketahuinya. Sayangnya, dia tidak bisa berjalan di jalan yang berbeda atau dia mungkin akan menjadi seperti Li Qiye saat ini. Pikiran tentang kehidupan abadi menyusup ke dalam pemikiran, mengalihkan fokusnya. Prestasinya diraih karena umurnya yang panjang, tetapi ini juga merupakan kehancurannya. Jalan itu tidak dapat melampaui surga yang tinggi atau membiarkan hukuman mati. Ini adalah batas kehidupan abadi. Kau seharusnya bisa mendapatkan tempat di puncak. Li Qiye meratap dan menutup matanya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan keras ketika seseorang tiba-tiba memasuki gubuk itu. Orang ini terkejut saat melihat Li Qiye di dalam dan berteriak, "Siapa kamu?" Li Qiye terbangun dan melihat seorang gadis mengenakan jubah emas ketat. Lekuk tubuhnya menawan, yang terpenting, lekuk tubuhnya memancarkan kekuatan. Setiap serat di tubuhnya tampak bersemangat untuk mengeluarkan kekuatan seolah-olah ada naga yang bersembunyi di dalamnya. Kekuatan fisik yang luar biasa kontras dengan pesona kewanitaannya, tetapi memberikan kebebasan penuh. Rambutnya memanjang tinggi, membuatnya tampak bangga dan percaya diri. Rambutnya tampak mampu mendorong langit dan tidak akan menyerah pada tekanan apapun. Kilauan di matanya dapat berubah menjadi pedang bilah pedang yang tak terhitung banyaknya yang melanda dunia, menghasilkan tekanan yang tidak terganggu. Dia adalah sosok yang langka, cantik bagai sinar matahari dan sama-sama tangguh. Sayangnya, dia memenuhi luka dalam dengan tulang-tulang yang terbuka. Kendati demikian, keilahian tampak pada luka-luka yang terbuka ini, suatu tanda dari mengalahkannya atau sesuatu yang lebih dari itu. Luka yang paling parah ada di dada. Pemandangan yang mengerikan itu dipenuhi darah tetapi tampaknya telah tertusuk sepenuhnya. Dia terkejut melihat seseorang di sini, jadi dia memusatkan perhatian. Ribuan pisau dewa muncul, mampu membunuh dewa-dewa yang terkutuk. Li Qiye mengusir mereka dengan lambaian tangan santai seolah-olah dia sedang menamparkan nepuk debu di bahunya. Dia gemetar dan ingin menyampaikan lep banyak kekuatan untuk membela diri. Sayangnya, dia jatuh ke tanah dan mengucurkan darah karena kelelahan. Lebih baik cepat sembuhkan mereka atau semuanya akan berakhir, kata Li Qiye. Dia tahu pria yang memegang cangkir teh itu benar. Apakah dia teman atau musuh? Urgensi luka tersebut membuatnya merobek sarung di atas luka mana yang berada dan mengeluarkan pecahan harta karun dari dadanya. Dia menarik napas dalam-dalam, semuanya akan berakhir tanpa harta karun perlindungan ini. Lebih banyak darah mengalir keluar dari lukanya dan seutas energi hitam mengalir keluar. Ekspresi Li Qiye berubah serius saat dia berhenti minum dan muncul di hadapannya. Dia segera merobek jubahnya, menampilkan dua bunga teratai salju yang megah dan cemerlang dengan putik merah. "Apa yang kamu lakukan?" Dia terkejut dan menutupi dadanya. Namun, matanya hanya sekilas pada lukanya, kondisinya memburuk. Retakan yang dipenuhi dengan afinitas yang menyebar dari lukanya. "Apa yang melukaimu?" tanyanya. Seseorang. Dia bisa melihat bahwa pria itu tidak bermaksud tidak menghormatinya. Bukan siapa-siapa, sebelum menempelkan telapak tangan di payudara wanita itu. Dia terkejut tetapi tidak berhenti. Benar saja, tangannya melepaskan cahaya yang menembus luka itu. Kilatan petir dengan cahaya hitam muncul sebagai reaksi terhadap cahaya primordialnya, yang memaksa menghentikan invasi mereka. Mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akhirnya berusaha melarikan diri. Dia lebih cepat dan menangkap semuanya, menempelkan kedua telapak tangannya dan mengubahnya menjadi satu kolam petir. Ketika dia mati lebih dekat, setiap tetes udara tampak mengandung kilatan petir hitam. Kekuatan hitam ini berbeda dari kegelapan dan tampaknya tidak jahat. Kekuatan ini tampak seperti hukuman, yang diberikan untuk menekan atau menyegel sesuatu. Berdengung, Li Qiye mengirimkan lebih banyak sinar primordial ke lautan hitam, mengungkap afinitas yang tidak diketahui ini. Ledakan. Lautan meletus dan malapetaka terwujud menjadi kenyataan. Wanita itu kuat tetapi dia gemetar, merasakan tubuhnya hancur. Baut hitam itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Misalnya, surga yang tinggi tidak mengizinkan siapapun atau apapun untuk memahami kekuatan dan rahasianya. Hukuman dan kematian turun begitu dilanggar. Baut hitam itu sepertinya juga memiliki sesuatu seperti itu.
Baut itu mencoba meledak tetapi kekuatan primordialnya dengan paksa menenangkannya. Meletus. Kekuatan penutupan itu memaksa kembali ke dalam lautan mini dan dia melanjutkan proses pemesanan, melepaskan baut hitam dari sumbernya. Mereka meraung seperti binatang buas purba di antara telapak tangan, ingin memperkuatnya dan kekuatan primordialnya di seluruh dunia. Sayangnya, benda itu tidak bisa lepas dari genggamannya dan hancur menjadi ketiadaan. Gemuruh. Penghancurannya terhadap baut-baut menyebabkan reaksi dari celah-celah terdalam di atas. Namun, mereka tidak dapat turun ke area ini. Meski begitu, wanita itu menyadari kehadiran mereka di atas dan menjadi takut. Li Qiye, di sisi lain, tidak perlu repot-repot melihat ke atas ke arah pertemuan yang mengesankan itu. Fokusnya adalah pada entitas yang tersisa, setetes air yang tidak lagi terinfeksi oleh afinitas yang tidak diketahui. Ia mengandung kekuatan hidup tak terbatas yang selaras dengan alam. Ia tidak dibudidayakan melalui peretas, juga bukan sesuatu yang mirip dengan tunas yang berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi seiring berjalannya waktu. Itu menyerupai sesuatu yang telah ada sebelum dunia ini diciptakan, kekuatan bawaan yang diberikan oleh surga. Itu dapat membawa seseorang kembali dari ambang kematian dan memberi mereka kesempatan lain untuk hidup. Inilah fenomena mistis yang terungkap dalam arti sebenarnya, bukan metode para kaisar atau leluhur yang berpegang teguh pada kehidupan karena mereka masih memiliki sisa kehidupan. Li Qiye fokus pada analisis lengkap lainnya, mencoba untuk memperoleh dan memahaminya. Setelah beberapa kali mengalami penyimpangan, ia akhirnya memahami makna kehidupan yang terkandung dalam tetesan tersebut. Semua orang terkadang tertidur. Li Qiye menatap ke langit dan mendesah. Wanita itu tidak mengerti komentarnya saat dia meneteskan air ke lukanya. Zas! Udara kehidupan meresap ke dalam dan menyembuhkan lukanya seketika. Yang mengejutkannya, luka-luka wanita itu sembuh dengan sempurna hanya dalam waktu singkat. Beberapa waktu lalu, yang bisa dia lakukan hanyalah berlari ke sini. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan lukanya dengan benar, gubuk ini akan menjadi tempat peristirahatannya. Dia tidak tahu apakah dia dapat melakukannya, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sayangnya, dia masih hidup karena udara. Potensi penuhnya telah terbuka, memungkinkannya pulih dalam sekejap mata. Kekuatan hidupnya dapat memberdayakan satu tanaman untuk tumbuh menjadi hutan lebat hanya dalam satu malam. Lingkaran terang dari kedekatan kehidupan yang melayang di sekelilingnya. Air berfungsi sebagai obat mujarab, namun pemberdayaannya hanya bersifat sementara. Dengan luka yang tertutup, kulit putihnya tampak seperti salju yang tiba malam dan memancarkan aroma samar. Kedua putiknya khususnya sangat cantik dan menawan. Wajahnya menjadi merah dan tergesa-gesa menutupi semuanya dengan jubahnya, menghilangkan kegembiraan dari ruangan itu. Apa yang kamu lakukan? Li Qiye duduk kembali dan bertanya. Pertanyaan acak ini mungkin membingungkan orang lain tetapi dia tahu apa maksudnya. Kami menemukan peti mati, sesuatu yang tidak terduga ketika kami mencoba membukanya. Jawabnya jujur, orang-orang serakah dan berusaha mendapatkan sesuatu yang mustahil. Hal-hal tertentu memerlukan pembayaran yang mahal, terlalu mahal bagi kebanyakan orang untuk ditangani. Li Qiye tersenyum dan memejamkan mata. Wanita itu tidak tahu apakah Li Qiye berbicara tentang masalah atau hal lain. Apa yang harus kita lakukan, bangsawan muda? Dia membungkuk dan meminta saran. Beberapa hal memang tidak cocok untukmu. Li Qiye berkata, jika kamu menginginkannya, pastikan kamu bisa membayarnya terlebih dahulu. Kamu bukanlah satu-satunya yang mengalami kesulitan ini. Li Qiye menggoyangkan kursinya maju mundur. Apakah kamu tahu lebih banyak tentang peti mati itu, bangsawan muda? Tanyanya. Dia tidak tertidur dan tampak tertidur. Menyebabkan wanita itu mendesah. Dia melihat sekeliling dan tahu bahwa dia sedang membaca buku. Dia melirik keluar jendela dan berpikir untuk pergi. Dia kemudian meletakkan sebuah cincin di depannya dan berkata, silakan lihat, bangsawan muda. Saya harap itu cukup untuk menarik minat Anda. Dia masih tidak membuka matanya, membuatnya membungkuk untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Li Qiye terbangun setelah sekian lama dan tidak terburu-buru untuk pergi. Ia merebus air untuk membuat teh lagi sebelum membaca buku-buku lainnya. Ini adalah takdir, kenaikan dan kehancuran. Orang tua, ini bukan karma baik, kuharap kau cukup sadar untuk tidak menyalahkanku. Li Qiye sambil tersenyum kecewa.
Dia melirik cincin yang tertinggal dan berkata, "Baiklah, saatnya mengakhiri hubungan ini." Dia mengambil dan meninggalkan gubuk kayu itu. Setelah melewati penghalang, gubuk itu tak terlihat lagi, tersembunyi dengan rahasia-rahasianya. Masuk saja tidak akan mengungkap misterinya. Ini termasuk wanita tadi karena dia belum mencapai tinggi yang tepat. Mereka yang cukup kuat namun tidak memiliki informasi yang relevan juga tidak akan dapat menemukan kebenarannya. Li Qiye pergi dan memasuki kota kemegahan, daerah terkaya di Xin. Kemakmurannya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Beberapa pihak berasumsi keberhasilannya berkat pemerintahan bijaksana Unrivaled Monarch, sementara pihak lain fokus pada aspek perdagangan bebas. Kota ini bebas dari campur tangan pihak luar, sementara kota-kota serupa tunduk pada aturan yang dibuat oleh dinasti-dinasti yang berkuasa. Para pembudidaya biasanya terlihat di mana-mana termasuk kaisar dan dewa yang terlantar. Sayangnya, tempat itu tampak terbengkalai hari ini. Warga biasa juga bersembunyi. Sesuatu terjadi tetap tidak ada yang punya jawaban pasti. Salah satu sudut kota milik Splendor Square meledak menjadi ketiadaan. Mereka melihat dua sosok kuat di tengah kehancuran. Gelombang kejut yang berasal dari wilayah itu hampir meratakan kota. Namun, penghalang kuat yang dikenal sebagai Vajratera memblokir gelombang awal dan melindungi kota. Akhirnya penghalang itu runtuh, meninggalkan Splendor Terra yang terbuka dan rusak. Semua orang mengira ini adalah invasi yang dimulai oleh musuh-musuh kuat dari Unrivaled Monarch. Kota ini didirikan oleh Splendor Monarch, tetapi memiliki banyak wilayah milik warga negara lain. Area yang benar-benar milik Splendor Terra dikenal sebagai Splendor Ground, sebuah tempat yang dikabarkan telah turun dari langit. Tempat itu dilindungi oleh penghalang yang sekarang rusak, yang berfungsi sebagai rumah bagi Unrivaled Monarch dan perbendaharaan milik Splendor Monarch. Sekarang tempat itu terekspos dan siapapun dapat masuk untuk melihat perbendaharaan yang tak terbayangkan itu. Kota ini terus berkembang seiring waktu dan perdagangan yang efisien. Senjata leluhur merupakan barang umum, tidak ada kekurangan senjata purba beserta hukum jasa dan artefak kuno. Tidak ada yang berani memikirkan mereka karena raja dan banyak ahli. Sekarang, kejadian tak terduga itu menarik banyak orang. Para petani yang berani mendekati Splendor Ground seperti Li Qiye. Rumor mengatakan bahwa Unrivaled Monarch telah gugur dalam pertempuran dan anggota Splendor lainnya terpaksa melarikan diri. Dengan demikian, harta karun itu siap direbut dan membuat semua orang gila. Tokoh-tokoh besar dari 3 dinasti sedang dalam perjalanan. Para pembudidaya yang lemah mencari, berharap menemukan harta karun sementara yang kuat memiliki rencana yang lebih ambisius. Ledakan. Sebuah pulau hitam membubarkan awan di atas. Pulau Skytree sudah di sini. Semua orang terkejut. Kekayaan di sini cukup untuk membuat semua orang gila karena keserakahan. Penonton melihat sosok-sosok turun. Dari pulau itu, kita harus melakukannya, bahkan Skytree pun ikut bergabung. Yang lain tidak mau ketinggalan. Oh, sebuah trompet yang mengeluarkan dan memunculkan kabut tebal. Gambaran kuburan dapat terlihat di kejauhan. Para ahli yang mengenakan jubah aneh dan berwarna-warni berjalan keluar dari kabut. Mereka memiliki aura yang pembohong dan tak terkendali. Sekte Raja Penyihir, mereka telah menempuh perjalanan jauh untuk sampai di sini. Banyak yang menarik napas dalam-dalam. Siapa yang tidak membayangkan, ada harta karun dari zaman dahulu kala di sana, bahkan benda-benda abadi dalam legenda. Dinasti-dinasti besar juga akan datang. Seseorang berkomentar sebelum melanjutkan, tidak ingin kehilangan potensi keuntungan. Li Qiye adalah satu-satunya yang tidak terburu-buru, hanya tersenyum pada pertemuan yang cemas. Dia menyumbangkan waktunya untuk memagari area tersebut, pemandangan menakjubkan di sepanjang pantai yang membentuk Splendor Terra. Bangsawan muda, kamu juga di sini. Seseorang muncul di suatu tempat. Dia berbalik dan melihat seorang wanita gemuk dengan banyak bintik-bintik dan makanan ringan di tangan, Minisun Grand Emperor. Dia melihat 10 lingkaran di lengannya dan membungkuk dalam-dalam. Bagaimana aku harus menyapamu dengan baik, bangsawan muda? Dia tampak hormat dan sedikit bingung. Apapun yang kamu mau, katanya. Saya tidak berani lancang. Dia tersenyum licik dan kecewa. Karena mereka, dia tersenyum. Kau lebih tahu daripada aku, bangsawan muda. Dia membenarkan bahwa dia adalah manusia biasa, tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak. Saya mengambilnya secara tidak sengaja, katanya. Kedengarannya tidak benar.
Dia merasa sedikit jengkel. Apa yang salah? Hanya potongan logam yang kebetulan ada di sana. Katanya, bangsawan muda, itu komentar yang tidak sopan terhadap dinasti Enigma kami, tapi karena kamu adalah pembawanya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Kata sang kaisar, itu urusanmu. Li Qiye mengangkat bahu. Apakah kau tahu maknanya, bangsawan muda? Dia tidak dapat memastikan identitas Li Qiye karena dia sangat berbeda dengan legenda. Kau ceritakan saja padaku. Jawabnya, bangsawan muda, Enigma Loop ini sangat penting bagi dinasti kita. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya. Jadi itu adalah pusaka milikmu, katanya. Lebih dari itu, mereka mewakili otoritas tertinggi dinasti kita. Dia mengatakan yang sebenarnya. Otoritas tertinggi, kata Li Qiye. Kau tidak tahu sama sekali, bangsawan muda. Dia terkejut. Seperti yang kukatakan, aku hanya memapar. Hubungannya dengan dinastimu tidak ada kokohnya denganku. Dia mengangkat bahu. Tapi, karena kau pembawanya, aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Mereka hanya muncul dalam keadaan tertentu. Katanya, teruskan, katanya. Mereka muncul setiap kali dinasti kita hancur dan dengan itu, kita akan dibangun kembali, katanya lembut. Enigma telah dihancurkan berkali-kali sebelumnya tetapi terus bermunculan lagi sebagai dinasti terkemuka dosa. Selama mereka masih ada, dinasti kami tidak akan pernah padam. Tambahnya, tidak ada dinasti yang bertahan selamanya. Dia menggelengkan kepalanya. Saya sangat yakin bahwa merekalah yang menjadi alasan kegigihan kita, bangsawan muda. Dia kondisinya. Kalau begitu, ini berisi rahasia dinastimu. Katanya, dia menarik napas dalam-dalam dan menanyakan pertanyaan di pikiran, bangsawan muda, apakah Anda leluhur tersembunyi? Aku bukan leluhurmu. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kau menemukan lingkaran ini, bangsawan muda? Dia membungkuk hormat. Saya ambil di jalan. Dia tersenyum. Itu tidak mungkin, setidaknya secara teori. Dia tersenyum canggung. Lalu aku membunuh leluhur tersembunyimu. Dia bertanya tanpa mengubah ekspresi. Dia menatap sebentar sebelum menjawab, aku tidak tahu, aku belum pernah melihat leluhur tersembunyi sebelumnya, yang tertua dan paling misterius di dinasti kita. Enigma memiliki 3 leluhur, tersembunyi, rahasia, dan strategi. Hiden adalah yang tertua dan pemimpin dari ketiganya, yang dikabarkan setua dinasti itu sendiri. Jadi, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat leluhur ini sebelumnya? Li Qiye bertanya dengan santai. Bangsawan muda, sejujurnya aku tidak tahu, aku bahkan belum pernah melihat leluhur strategi. Minisun tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Meskipun demikian, menunjukkan bahwa dia masih percaya bahwa dia adalah leluhur tersembunyi mereka. Jangan lihat seperti itu, aku bukan leluhurmu, tapi leluhurmu ini agak misterius. Li Qiye tersenyum. Benar, salah satu yang paling misterius, bukan hanya di dinasti kami, tapi di seluruh Xin. Ucapnya. Sebagai seorang kaisar agung, statusnya cukup tinggi di Enigma dan dia memiliki akses ke informasi rahasia. Namun, dia tidak tahu apapun tentang leluhur tersembunyi. Sejauh yang aku tahu, 10 lingkaran itu juga mewakili leluhur keberadaan yang akan membangun kembali dinasti ketika diperlukan. Lanjutnya, masalah di sini adalah bahwa dinasti itu masih berjalan dengan baik. Mengapa lingkaran itu muncul saat ini dalam kepemilikan seorang manusia? Meskipun Li Qiye menyangkal, dia masih percaya pada spekulasinya. Bangsawan muda, apakah Anda ingin mengunjungi dinasti kami? Terlepas dari kebenarannya, dia ingin mengundangnya kembali karena dia memiliki 10 lingkaran. Ini mungkin perkembangan yang menguntungkan bagi dinasti mereka. Tidak sekarang, dia tersenyum. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari kami, katakan saja kata-kata itu. Ucapnya sambil menatap gelang-gelang itu. Kau menyebutnya Enigma Loops, kan? Aku punya nama lain untuk itu. Kata Li Qiye. Ada apa? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Lingkaran Gehong. Dia melirik dan menjawab. Lingkaran Gehong. Dia bermalam, kau yang memberi nama ini, bangsawan muda. Tidak, ini adalah namanya sebelum dinastimu, kata Li Qiye. Benarkah? Dia tidak setuju, dinasti kami sudah ada sejak zaman kuno, bahkan sejak era Moshi atau bahkan lebih tua lagi. Loop itu juga dikenal sebagai Enigma saat itu. Nama aslinya adalah Gehok, itu sudah pasti. Li Qiye tersenyum. Kepercayaan dirinya goyah saat berhadapan dengan pria itu.
Pria itu sepertinya tidak berbohong dan tidak ada alasan untuk berbohong juga. Lalu, apa cerita di balik artefak ini? Apakah kamu tahu lebih banyak, bangsawan muda? Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Latar belakangnya cukup hebat. Li Qiye berkata, saya agak penasaran mengapa itu muncul di dinasti Anda dan menjadi enigma Lux. Baiklah, Kaisar tidak menanggapi dan mengalihkan topik pembicaraan, apa yang akan kamu lakukan, bangsawan muda? Pembawa enigma dapat mengendalikannya. Aku meremehkannya, mungkin jika kalian semua mengira aku adalah leluhur tersembunyi kalian. Li Qiye mendengus. Dia teringat karena menurut legenda, orang di balik gelang tersebut adalah leluhur tersembunyi. Jika Li Qiye bukan leluhurnya dan dinasti mereka tidak berada di ambang kehancuran, gelang itu sepertinya tidak berguna bagi mereka saat ini. Pasti ada alasan lain, kan? Li Qiye menambahkan. Bangsawan muda, terlepas dari keadaannya, kaulah pembawanya jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Lingkaran itu seharusnya hanya muncul setelah kehancuran kita dan masih ada bagian lain dari cerita itu. Katanya, yang mana? Tanyanya, mereka bisa membuka gua enigma. Dia mengungkap rahasia yang lebih besar. Apakah itu terletak di wilayah dinastimu? Li Qiye tampak tertarik. Tidak, itu hanya legenda. Kita tidak tahu di mana keberadaannya. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kau bisa yakin akan keberadaannya? Tanyanya. Tidak, itu hanya spekulasi. Katanya, kami pernah mencarinya sebelumnya, Immortal Suppression Dynasty juga mencobanya. Mungkin gua ini sama sekali bukan milik dinastimu, katanya. Saya yakin hal ini sangat berkaitan dengan dinasti kita, dan mungkin menjadi katalisator di balik keberhasilan pembangunan kembali kita di masa lalu. Katanya, jadi harta karun dan sumber daya itu berasal dari sana. Dia tersenyum. Itu yang tidak saya ketahui, sudah lama sekali sejak dinasti itu terakhir kali dihancurkan. Satu-satunya orang yang memiliki informasi yang dapat dipercaya adalah Hiden dan mungkin Secret leluhur. Katanya, sosok misterius lainnya, dia tersedak. Ya, hanya kalah dari leluhur tersembunyi. Kami tidak tahu banyak, tapi setidaknya beberapa dari kami pernah bertemu dengan leluhurnya. Dia mendesah dan berkata, di antara leluhur ketiga, strategi paling sering terlihat karena leluhur ini bertanggung jawab atas enigma. Tersembunyi tidak pernah muncul, tidak pernah terlihat oleh kaisar atau bahkan strategi. Rahasianya juga tertutup tetapi tidak sampai sejauh ini. Paling tidak, Minisun dan yang lainnya pernah bertemu orang itu sebelumnya. Keheningan terjadi sesaat ketika dia berpikir sambil mencuri pandang ke arah gelang itu. Bangsawan muda, mungkin leluhur rahasia kita tahu lebih banyak tentang gua itu. Sebuah percakapan akan sangat membantu. Usulnya, jelaskan, kata Li Qiye. Dari apa yang kudengar, leluhur rahasia yang diajarkan oleh leluhur tersembunyi, itu terkait dengan gua juga. Katanya, dia menatap gelang itu dan berkata, apakah kamu pernah memikirkan kemungkinan keberadaanmu tidak ada sama sekali? Tidak mungkin. Dia langsung tidak setuju. Leluhur tersembunyi adalah totem spiritual sekte mereka. Selama leluhur ini ada, dinasti mereka dapat bertahan selamanya. Jika komentar absurd ini benar, itu akan menghancurkan legenda bahwa mereka tidak dapat dihancurkan. Percayalah pada apa yang kau inginkan. Dia mengangkat bahu. Bangsawan muda, apa yang akan kamu lakukan dengan lingkaran-lingkaran ini? Dia mengganti topik pembicaraan. Mau aku kembalikan? Tanyanya. Ini memang dipikirkan karena jika dia bukan leluhur tersembunyi mereka, kepemilikannya atas gelang itu mungkin tidak menguntungkan. Karena benda ini milikmu, berarti kamu adalah pemilik sahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, baik sekali. Dia tersenyum. Silakan kunjungi dinasti kami. Dia membungkuk lagi untuk undangan berikutnya. Penilaian awalnya tidak berubah, semua kemungkinan mengarah pada dirinya sebagai leluhur tersembunyi. Sayangnya, aku bukan leluhurmu. Jika tidak, saya tidak akan keberatan duduk di atas tahta dan memerintah sebuah dinasti. Katanya, dia mendesah pelan, tidak berani memaksakan masalah. Kau mau ke Splendor Terra? Tanyanya karena mereka berdua sudah melewati ibuku. Bagaimana kabarmu? Tanyanya, saya tidak terkecuali, bangsawan muda. Harta karun di sini dikabarkan tidak ada habisnya dan semua orang menginginkan sup. Tentu saja, ini masalah keberuntungan. Dia mengakui, banyak anggota dinasti Anda ada di sini, katanya. Ya, bangsawan muda,
tapi kita tidak bergerak bersama-sama. Para kaisar memiliki rencana dan tujuan mereka sendiri. Apakah Anda di sini juga untuk mendapatkan harta karun itu? Katanya, saya di sini karena fenomena aneh ini. Dia menggelengkan kepalanya. Menurutmu apa itu, bangsawan muda? Tanyanya, kesimpulan apa yang kalian semua dapatkan? Dia merawat. Tidak ada yang konkret, kami menerima informasi tentang sosok yang tiba-tiba menyerang dan menghancurkan penghalang. Dia tersenyum kecut. Siapa, di sini yang bisa menembus penghalang ini? Tanyanya sambil berdiri di pintu masuk Splendor Terra yang rusak. Satu sisi adalah Splendor City dan sisi lainnya adalah Splendor Terra, yang dulunya dilindungi oleh penghalang kuat yang terdiri dari momentum dan energi area tersebut. Satu-satunya penekan abadi di seluruh dosa. Selain itu, saya yakin Unrivaled Monarch juga ada di sini. Jawabnya, penyerangnya kuat, katanya. Penghalangnya telah rusak dan Unrivaled Monarch tidak dapat ditemukan dimanapun. Dia berkata, itu tidak mungkin Immortal Suppressor karena semua orang pasti mengetahuinya. Di mana penyerangnya sekarang? Dia sambil tersenyum menatap ke kejauhan. Semuanya terjadi begitu cepat, satu serangan menghancurkan penghalang sesaat sebelum invasi. Ucapnya, seorang anggota yang kuat muncul begitu saja. Mungkinkah orang ini lebih kuat dari Immortal Suppressor? Pergilah jika kau ingin menemukan harta karun, aku tidak tertarik pada harta karun itu. Dia berhenti melihat dan berkata padanya, baiklah, Minisun tidak ingin melewatkan atau mengganggu Li Qiye lagi. Dia membungkuk dan berkata, saya harap Anda akhirnya akan mengunjungi dinasti kami. Setelah kepergiannya, ia melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan dan melihat istana dan paviliun menuju kehancuran di sepanjang jalan. Splendor Terra sangat luas dengan pemandangan yang luar biasa. Pegunungan dan sungai membentang tak terbatas di samping arsitektur yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, jurang dan jurang terjal menggantikannya. Satu retakan dalam tampaknya membelah daratan menjadi dua bagian, tanda pertempuran dahsyat yang telah terjadi. Baik bangunan yang ada di darat maupun yang mengapung dulunya merupakan tempat penyimpanan dan rumah bagi para anggota Splendor. Beberapa di antaranya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta karun. Para anggota telah mundur lebih jauh ke Splendor Terra, yang dikabarkan memiliki benteng yang dibangun oleh Splendor Monarch dahulu kala. Bangunan-bangunan terbengkalai itu menjadi incaran orang luar yang ingin memanfaatkan kelemahan Splendor Terra. Bagaimanapun, Splendor telah mengumpulkan harta karun warisan yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan harta karun purba. Mereka dikabarkan memiliki beberapa harta karun tingkat abadi juga. Hanya dengan memperoleh satu atau dua saja dapat mengubah hidup seseorang secara permanen. Pencarian ini melibatkan dinasti-dinasti besar dan kaisar-kaisar mereka. Potensi keuntungannya memicu keserakahan. Li Qiye melihat orang-orang mengais-ngais dan menggali sisa-sisa bangunan. Namun, mereka terlambat datang karena gelombang pertama telah menghancurkan semua yang berharga. Mereka yang dapat menemukan sesuatu sekarang sangat beruntung. Setelah setengah hari penggalian, banyak yang tidak punya pilihan selain menyerah. Kita harus maju seperti Skytree dan Witch King, aku yakin semua anggota Splendor telah pindah ke perbendaharaan. Itulah tujuan utamanya. Seorang jagoan kehilangan minat pada menikmati luar. Mereka memendam pikiran untuk membunuh para penyalin dan mengambil harta karun terakhir. Ini mungkin tujuan dari sekte yang lebih kuat. Biasanya, hanya 3 dinasti besar yang berada di level yang sama dengan Splendor Terra. Sekarang, invasi mendadak mengubah segalanya dan Unrivaled Monarch bisa saja mati. Kekuatan besar tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Klang! Seseorang menemukan peti besi di antara tempat tinggalnya. Ketika dia membukanya, sebuah cahaya muncul dan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dia dengan bijak pergi daripada berlama-lama di belakang. Masih ada yang tersisa. Hal ini membingungkan menjadi dua kubu, mereka yang ingin lebih menguji keberuntungan dibandingkan yang ingin menuju perbendaharaan. Terakhir, Li Qiye mengamati area tersebut dan melihat banyak harta karun tersembunyi, tetapi tidak mau repot-repot mengambilnya. Dia melihat orang lain dan tidak bisa menahan senyum. Orang ini mengangkat istana untuk menemukan kuil batu dengan mutiara. Dia meraih mutiara itu dan berbalik untuk pergi hanya untuk menemukan Li Qiye yang berdiri di depannya. Hal ini membuatnya terkejut. Dia tidak lain adalah Raja Langkah Langit yang telah melarikan diri dari sekolah panjang umur bercahaya. Yon yang Nobel, kamu menginginkan mutiara ini.
Raja Langkah Langit memejamkan matanya dan dengan hormat memberikan mutiara itu dengan kedua tangannya, kau boleh memilikinya. Butuh usaha keras untuk menemukan harta karun yang layak tetapi dia tidak berani menolak Li Qiye. Apakah aku terlihat seperti bandit? Tanya Li Qiye. Tidak, tentu saja tidak. Hal ini membuat Skystep semakin takut. Keberaniannya telah hancur setelah 2 kali bertemu dengan Li Qiye. Kau adalah makhluk abadi dari atas, tentu saja kau tidak akan peduli dengan sampah ini. Wajahnya memerah setelah mengucapkan kata-kata ini. Ia pernah menganggap dirinya sebagai seorang jenius hebat dengan latar belakang yang kuat dan seorang kaisar agung sebagai seorang guru. Ia terbiasa menerima pujian, bukan menjadi penjilat. Dia tidak tahu dia punya sisi seperti ini, mengucapkan kata-kata yang memuakkan tanpa ragu. Dia mengingat kembali gengsinya di masa lalu dalam sepersekian detik ini dan melengkungkan dadanya ke depan, mendapatkan kembali harga dirinya. Sayangnya, dia melihat harimau banjir berjalan di samping Li Qiye dan tulang punggungnya menjadi lunak lagi. Tidak ada yang tersisa dari muridnya yang dimakan oleh rahang dengan 8 kelopak daging. Keberaniannya sirna dan dia langsung mengarahkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Dagingmu tidak cukup untuk menjadi makanan pembuka anjingku. Li Qiye memegang tangannya setelah melihat gejolak emosinya. Betapa baik hati dan penyayangnya dirimu, bangsawan muda. Puji Skystep sambil kakinya gemetar ketakutan. Aku penasaran apakah nenek moyangmu tahu tentang prospek suram yang akan dialami keturunanmu. Katanya, bangsawan muda, aku belum pernah bertemu dengan leluhur kita sebelumnya. Pria yang malu itu tersenyum canggung. Meninggal. Alis Li Qiye berkerut. Entahlah, sang nenek-nenek moyang selalu bermeditasi. Skystep memasang ekspresi serius saat berbicara tentang sang nenek-nenek moyang, Stone Aegis. Mereka hanya punya satu sekarang karena Blossom Progenitor sudah dihancurkan. Stone Aegis membalas dendamnya kepada Blossom dengan membunuh Elder Tree, tetapi tidak pernah muncul lagi setelahnya. Rumor mengatakan bahwa Stone Aegis mungkin telah meninggal karena luka-lukanya. Skystep, sebagai murid Beneficence, mengetahui Stone Aegis masih hidup. Sungguh terpuji bisa mencapai begitu banyak hal meski memiliki bakat terbatas. Li Qiye mengangguk. Kau tahu leluhur kita, bangsawan muda. Skystep ragu sejenak sebelum bertanya. Mengapa kamu mengira kamu masih hidup meskipun telah melakukan pelanggaran berulang kali? Li Qiye tersenyum. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Skystep menundukkan kepalanya. Bam! Seseorang mendarat di samping mereka, melepaskan aura penekan milik dewa yang sunyi. Lelaki tua ini tampak datar dan berwatak tegas. Ia tampak gagah tanpa melakukan apapun sambil mengenakan jubah brokat. Aura suram menyeruak darinya bagai banjir. Tuan klan Ouyang, ekspresi Langkah Langit berubah. Langkah Langit, lelaki tua itu memelotot ke arahnya. Skystep kuat dan berbakat tetapi karena usianya yang masih muda, ia tidak dapat menahan tekanan samudera yang datang dari lelaki tua itu. Ia terhuyung mundur dan menjadi khawatir, hampir terjatuh ke tanah. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berdiri tegak, tanpa kehilangan harga dirinya. Ketua klan, dia membungkuk dengan sopan tanpa persetujuan. Orang tua itu adalah pemimpin klan Ouyang dan dewa yang kesepian dengan 10 buah suci. Ouyang sangat kuat di wilayah Enigma, mungkin tidak lebih lemah dari Ancient Step. Klan tersebut juga memiliki Dewa Naga Ouyang, adik dari Kaisar Agung Wujud Naga. Meskipun Kaisar tidak lagi tinggal di klan tersebut, ia tetap mendukung keluarganya. Makhluk kedua ini membuat mereka berpotensi menjadi klan terkuat di Enigma. Ancient Step membutuhkan Stone Aegis Progenitor untuk mengimbanginya. Siapa yang membunuh anakku? Mata pemimpin klan itu penuh dengan niat membunuh. Niatnya tampak terwujud dalam bentuk massa fisik berupa bilah pisau yang mengambang. Skystep membeku karena perbedaan kekuatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Li Qiye, pelaku di balik ini. Tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun. Namun, memunculkan ini saja sudah cukup untuk menceritakan semuanya. Pemimpin klan yang bersumpah untuk membalas dendam anak itu menatap Li Qiye dan berteriak, "Itu kamu." Namun, keraguan muncul karena pria itu hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa membunuh anak-anak? Auranya yang sunyi terfokus pada Li Qiye saja, cukup untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya begitu.
Li Qiye berkata dengan santai, anjingku lapar jadi dia miring, tapi tidak terlalu mengenyangkan. Kepala klan gemetar karena marah saat dia berteriak, bajingan, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Refleksi namamu sehingga aku akan memberitahukan klanmu menjadi hantu dan memperbudak mereka selamanya. Dia bersiap untuk bertarung, mengira makhluk fana ini memiliki seorang senior di belakangnya. Tidak peduli dari mana makhluk fana ini berasal, dia siap untuk membuat mereka semua mengalami kutukan abadi. Klan siapa yang ingin kau perbaiki? Klan kerajaan kita. Seorang wanita yang sedikit gemuk melayang di udara di atas kepala klan sambil membawa camilan di tangannya. Kaisar Agung Minisun. Hal itu mengejutkannya. Yang mulia, Skystep segera bersujud. Dia tidak melakukan hal yang sama kepada ketua klan karena dia tidak perlu melakukannya. Di sisi lain, Ancient Step memiliki hubungan dekat dengan Enigma. Ketua klan, ini bukan tempat bagimu untuk berbuat sesuka hati. Mengingat hubungan antara klanmu dan dinasti, kau boleh pergi sekarang. Kata Minisun, rekan Tao, jadi dia keturunanmu. Kau membunuh anakku, kata ketua klan dengan dingin. Kau terlalu memikirkan klanmu. Minisun menggelengkan kepalanya, belum lagi putramu, jika bangsawan muda itu ingin menghancurkan klanmu, dia hanya perlu menyatakan dan bahkan kaisar besar berwujud naga tidak akan mampu melindunginya. Dia sejujur mungkin, berusaha menyelamatkan Ouyang. Dia masih berpegang pada keyakinan bahwa Li Qiye adalah leluhur mereka atau setidaknya, kebenarannya tidak jauh dari ini. Siapa yang berani menolak perintah dari leluhur tersembunyi? Bahkan wujud naga yang berasal dari klan Ouyang tidak akan mampu melindungi klannya. Kau, pemimpin klan menatap Li Qiye sementara ekspresi terus berubah. Bocah ini hanya manusia biasa, jadi apa yang dibicarakan Minisun? Rekan Tao, aku tidak mudah terintimidasi. Kematian putraku tidak bisa dilupakan begitu saja, darah dibalas darah. Dewa 10 buah yang sunyi itu tidak mundur begitu saja. Ledakan, dia melepaskan lebih banyak kekuatan. Skystep segera mundur, tidak mampu menahan tekanan. Minisun memasukkan kembali camilannya ke dalam saku dan tangannya dengan acuh tak acuh, kalau begitu, ayolah. Karena kau tidak punya rasa kesopanan, sepertinya klanmu harus diberi pelajaran. Rekan Tao, itu kata-kata yang kuat. Kepala klan menjadi merah setelah tidak dihormati. Ouyang, tahukah kamu siapa yang akan kamu hadapi? Kekuatan Enigma. Minisun menyuguhkan senyum dingin. Pemimpin klan tidak memberikan tanggapan. Klannya berada di bawah pengakuan Enigma. Minisun memiliki 7 buah dao dan dapat mewakili Enigma. Tidaklah bijaksana untuk menentangnya karena leluhur mereka mungkin tidak berpihak pada mereka melawan dinasti. Bersikaplah cerdik dan pergilah, bangsawan muda itu akan mengampuni nyawamu. Kata Minisun. Pemimpin klan menjadi pucat karena marah tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tidak dapat membunuh Minisun meskipun memiliki 3 buah lagi. Baiklah, rekan Daois. Aku tidak peduli bagaimana anak nakal ini berhubungan denganmu, tapi suatu hari, kehancuran akan datang. Pemimpin klan itu melongo ke arah Li Qiye sebelum menghentakkan kaki dengan marah dan pergi. Bersambung.